Kegagalan adalah salah satu pengalaman universal yang dialami setiap manusia. Ia bisa hadir dalam berbagai bentuk. Gagal meraih posisi dalam karir, gagal mempertahankan hubungan, gagal mencapai cita-cita pribadi, atau bahkan kegagalan kecil sehari-hari yang tampak sepele tetapi meninggalkan rasa frustasi. Dalam kebudayaan modern, kegagalan sering dianggap sebagai aib atau sebagai bukti kelemahan individu. Kita hidup di dalam masyarakat yang menyanjung kesuksesan lahiriah, sehingga kegagalan dipersepsikan sebagai akhir jalan atau tanda bahwa seseorang tidak cukup layak. Namun, dalam pandangan filsafat Stoikisme, kegagalan tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang final, melainkan sebagai bagian dari takdir alamiah kehidupan. Kegagalan bagi para Stoik bukanlah musuh yang harus dihindari dengan segala cara, tetapi seorang guru yang keras dan jujur yang memaksa kita untuk meninjau kembali diri kita, memperbaiki strategi hidup, dan membedakan apa yang sejatinya berada di bawah kendali kita dengan apa yang tidak. Tulisan ini akan membahas secara analitis bagaimana Stoikisme memandang kegagalan, apa saja prinsip-prinsip yang melandasi cara berpikir mereka, bagaimana tokoh-tokoh besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menafsirkan pengalaman jatuh dan bangun, serta bagaimana filsafat kuno ini tetap relevan bagi kehidupan modern yang dipenuhi tekanan, kompetisi, dan ketidakpastian. Dalam etika Stoik, tujuan hidup bukanlah kebahagiaan dalam arti hedonis, melainkan hidup selaras dengan alam dan melatih 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Kegagalan memberi ruang untuk menguji dan menumbuhkan kebajikan ini. Pertama, kebijaksanaan. Kegagalan memaksa kita meninjau ulang strategi, belajar membedakan yang esensial dari yang sia-sia. Kedua, keberanian. Kegagalan menantang kita untuk berdiri kembali tanpa takut mencoba. Ketiga, keadilan. Dalam kegagalan, kita belajar menghargai orang lain yang juga berjuang, mengurangi kesombongan. Keempat, pengendalian diri. Kegagalan adalah latihan mengendalikan emosi, tidak larut dalam amarah atau putus asa. Bagi Stoik, kegagalan bukan tanda kehancuran, melainkan arena latihan jiwa. Tokoh Stoik dan kegagalan dalam menghadapi kegagalan. Pertama, Epictetus, dari berbudakan ke kebebasan batin. Epictetus lahir sebagai budak. Dalam ukuran dunia, status itu adalah kegagalan sosial. Namun, dari keterbatasan itulah ia belajar arti kebebasan sejati, kebebasan batin. Baginya, kegagalan eksternal tidak bisa menyentuh kebebasan pikiran. Ia berkata, "Kamu bisa merantai kakiku, tapi bukan kehendakku." Kedua, Seneca, kekayaan yang hilang dan penderitaan. Seneca berkali-kali diasingkan, kehilangan kekuasaan, bahkan dipaksa bunuh diri oleh Kaisar Nero. Dalam surat-suratnya, ia menekankan bahwa kehilangan dan kegagalan hanyalah ujian ketabahan. Kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh, tulisnya. Ketiga, Marcus Aurelius, kaisar yang kerap gagal. Sebagai kaisar, Marcus Aurelius menghadapi perang yang tidak pernah usai, wabah penyakit, dan pengkhianatan politik. Ia sering gagal menciptakan perdamaian stabil. Namun, dalam Meditations, ia menulis, "Apa yang menghalangi tindakan menjadi jalan bagi tindakan. Yang berdiri di jalan menjadi jalan itu sendiri." Kegagalan bukanlah tembok, tetapi pintu masuk. Stoikisme mengajarkan konsep amor fati, mencintai takdir. Artinya, bukan hanya menerima kegagalan dengan pasrah, melainkan menyambutnya sebagai bagian yang perlu dari kosmos rasional. Pertama, kegagalan sebagai pelajaran alami. Alam mengajarkan manusia melalui hambatan. Kedua, kegagalan sebagai penyaring nilai. Ia menunjukkan apa yang benar-benar penting. Ketiga, kegagalan sebagai pengingat kefanaan. Tidak ada pencapaian duniawi yang abadi. Bagi Stoik, kegagalan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan bagian dari logos, keteraturan kosmik yang harus diterima dengan lapang dada.
Strategi stoik menghadapi kegagalan. 1. Dikotomi kendali. Fokus pada usaha, bukan hasil. Jika gagal, tanyakan, apakah aku sudah melakukan yang berada dalam kendaliku? Jika iya, maka hasilnya bukan urusan kita. 2. Negative visualization atau premeditatio malorum. Melatih diri membayangkan kemungkinan terburuk. Dengan begitu, kegagalan tidak mengejutkan, melainkan sudah diantisipasi. 3. Amor fati. Mencintai apapun yang terjadi, termasuk kegagalan. Dengan demikian, kegagalan bukan musuh, melainkan bagian dari takdir yang dicintai. 4. Journaling stoik. Menulis refleksi setiap malam tentang apa yang gagal, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana menjaga sikap. 5. Mengubah hambatan menjadi jalan. Prinsip Marcus Aurelius, hambatan itu sendiri bisa menjadi sarana latihan. Jika gagal dalam bisnis, itu peluang melatih kreativitas. Jika gagal dalam relasi, itu peluang melatih keikhlasan. Bagaimana relevansi kegagalan stoik dalam kehidupan modern? 1. Dunia kerja dan bisnis. Dalam dunia kerja yang kompetitif, kegagalan sering dianggap akhir karir. Stoikisme mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jabatan atau gaji, tetapi oleh integritas. 2. Pendidikan dan akademik. Banyak mahasiswa menganggap kegagalan ujian sebagai tanda kebodohan. Stoik akan mengatakan ujian hanya ukuran sementara, bukan ukuran nilai manusia seutuhnya. 3. Relasi dan kehidupan pribadi. Kegagalan dalam hubungan sering menimbulkan penderitaan. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan hati orang lain, hanya sikap kita. 4. Kesehatan dan keterbatasan fisik. Ketika tubuh gagal berfungsi dengan sempurna, stoikisme mengingatkan jiwa tetap bisa memilih sikap bijak. Epictetus membuktikannya meski cacat fisik. Kegagalan sebagai guru abadi. Tentu saja, pandangan stoik tidak tanpa kritik. Beberapa orang menganggap stoikisme terlalu menekankan penerimaan sehingga bisa melahirkan sikap pasif. Namun, jika dipahami dengan benar, stoikisme bukan menyerah, melainkan fokus pada hal-hal yang bisa diusahakan tanpa membiarkan kegagalan menghancurkan jiwa. Kegagalan, dalam kacamata stoikisme, tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Ia hanyalah salah satu bentuk kenyataan yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita merespons. Apakah dengan keputusasaan atau dengan kebijaksanaan? Epictetus yang lahir sebagai budak, Seneca yang kehilangan kekuasaan, Marcus Aurelius yang gagal menciptakan stabilitas abadi, semua menunjukkan bahwa bahkan kegagalan terbesar pun tidak menghalangi manusia untuk mencapai kebajikan. Dengan memeluk kegagalan sebagai bagian dari jalan, kita melatih diri menjadi manusia yang tidak mudah runtuh. Sebab, sebagaimana ajaran stoik yang paling mendasar, yang penting bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana engkau meresponsnya.